fitnah itu. Hei, Purnawirawan, Pastioso itu Purnawirawan baret merah dari Kopassus. Bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Ini yang Waduh, sama siapa mantan Panglima TNI ini, Gatot Nurmantio ini ngamuk? Lantas, kenapa? Bingung kita kan? Sedemikian marahnya Gatot Nurmantio. Rupanya karena kawan ini. Orang boleh tak sama sudah kalau saya masih masak. Kalau dia mengingat kita, sehingga Anda mungkin sudah sana udah berdoa meminta salah. Ketua Ormas KRIB Jaya 9 April. Adapun kedatangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberi dukungan kepada pengacara Rasman Nasution. Dengan tegas, Hercules menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan Sutioso. Hercules geram lantaran Sutioso mendukung pemaksulan Gibran. Ketua KRIB Jaya ini menegaskan bahwa Gibran bersama Prabowo Rupanya karena Sutioso mendukung tuntutan Purnawirawan TNI. Sutioso ini kan juga Purnawirawan TNI. Gatot Nurmantio juga. Jelaslah Purnawirawan TNI sudah mengumumkan kemarin untuk memaksulkan Gibran, meminta Prabowo memaksulkan Gibran. Jelas Sutioso pasti mendukung alma mater dia. Artinya ketidaksopanan Hercules yang menyatakan Sutioso ini udah bau tanah, jangan urus-urus lah itu lagi, apalagi memaksulkan Gibran. Begitu kan? Tersinggunglah para purnawirawan ini karena kata-katanya yang kasar. Tapi bukan berhenti sampai di situ aja. Kalau kita bisa melihat ke belakang, waktu masalah ijazah palsunya Jokowi, Hercules juga sesumbar, berkomentar, dengan kasar. Permisi ya. Nah, itu kan udah pasti ijazah benar kok. Wali kota, gubernur, presiden kok apa ini? Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya, nah, ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur, pakai ijazah kan? Aku sekarang baru ributin palsu kepalanya yang palsu gitu. Pertanyaan kita, kenapa kok seberani itu sekali Hercules ini? Kalau seorang biasa, sipil biasa, seberani Hercules itu mengkritik. Kita katakan mengkritik aja. Kalau Gatot Nurmantio itu mengatakan fitnah, menghujat Purnawirawan TNI. Apakah karena Hercules dekat dengan Kopassus seperti dia berselfie dan mengupload ke media sosial bahwasanya dekat? Karena menurut sebagian dari pengamat, bahwasanya kalau seseorang itu sipil, bisa sekuat itu, seberani itu, kalau tidak ada backing-backingannya, tak mungkin dia berani, apalagi kepada Purnawirawan, apalagi kepada rakyat, apalagi. Tapi kalau dengan Kopassus sendiri sudah dibantah oleh Danjen Kopassus. Itu tak ada hubungannya dengan Kopassus. Atau Kopassus tidak mendeking dialah. Itulah kira-kira hanya berselfie-selfie ria. Acara-acara biasa. Dan sebagai Danjen Kopassus, pertama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun, Kopassus menilai konteks dan waktu pengambilan foto tersebut tidak tepat mengingat para prajurit sedang mengenakan seragam dinas lengkap. Karena itu Kopassus mengakui adanya kelalaian dalam memperhatikan sensitivitas sosial dan dampak publik. John menegaskan akan ada pembinaan lanjutan bagi para prajurit serta introspeksi di tingkat pimpinan untuk memperkuat. Artinya clear di situ. Kopassus tidak membackingi Hercules sehingga dia berani seperti itu. Tapi di belakang layar ya itu oknum lah mungkin kan. Namun kalau kita balik ke belakang di tahun 2003, perseteruan antara Hercules dengan Kombes Hengki. Orang Hercules untuk supaya bisa dapat pangkat seorang Kombes Hengki Haryadi Kombes Hengki Haryadi gua ingat aku sama dia pribadi bukan institusi Polri tapi Kombes Hengki pribadi dia. Kami dua ketemu di akhirat atau di neraka, di surga atau di neraka. Karena dia sombong, dia belagu, dia tuduh saya penjahat, kriminal, residivis. Ya Allah, saya belum pernah ada catatan merah di para penegak hukum. Dari Pospol, Polsek, Polres, sampai ke Polda Mabes Polri. Belum pernah saya dihukum.
masalah pidana, penipuan, penggelapan, bandar narkoba, mafia kelas ganda. Saya berdiri di atas real hukum. Tapi saya dituduh dia, kemarin lagi gue dengar katanya dia ada ancam saya lah. Bilang sama dia. Hengki Haryadi, bilang sama Hengki Haryadi ya. Gue nggak takut sama anda ya. Anda pribadi ya. Saya tidak bilang gitu Polri. Saya ini udah dilatih oleh Komando Pasukan Khusus. Urat saya mati, saya itu udah hilang. Maka sekarang saya berada di sini. Kan luar biasa itu. Urat mati dia itu tidak ada lagi. Urat takutnya tidak ada lagi. Bahkan dia mengatakan tak pernah kriminal. Ini catat ini. Tak pernah kriminal dia. Berapi-api dia pidato di situ. Ya kalau kita katakan dia tidak di backing Kopassus, ya tidak. Karena Komandan Kopassus sendiri mengatakan dengan jelas. Bahkan akan menindak anggota-anggota yang coba-coba dekat dengan premanisme. Itulah kira-kira kan. Karena orang kan mengaitkan, bahkan Gatot Nurmantio dalam amarahnya di cuplikan yang saya tunjukkan tadi itu mengatakan dengan terus terang, kamu kan dibawa oleh Prabowo ke sini, dibawa oleh purnawirawan juga ke Jakarta itu. Kalau tidak, kamu bukan siapa-siapa, itu kata Gatot Nurmantio. Dan sebelumnya itu sangat berani menantang Kombes Hengki, Direktur Reskrim. Wah, gawat ini. Tapi yang lucunya memang berselang 1 hari, hari ini dia pidato itu, meluap-luap, besok paginya langsung minta maaf. Melakukan kesalahan apapun. Hercules pertama mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Hengki atas kemarin kejadian salah paham mengenai orang memberi berita ke saya, Pak Hengki. Yang pertama rekan-rekan sekalian, setelah viral tiba-tiba Hercules minta maaf ya. Sebagai insan beragama, kalau orang minta maaf ya kita maafkan. Memang pada waktu itu ada operasi pemberantasan premanisme di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Untuk di Jakarta itu dipimpin oleh Kombes Hengki pada waktu itu. Mungkin karena terganggu Hercules dengan sepak terjangnya Kombes Hengki yang selama ini walaupun kombes, walaupun jenderal polisi nggak berani sama Hercules. Ini seorang kombes kok seberani-berani begitu? Ya pada dasarnya Kombes Hengki ini kan menjalankan tugas yang diperintahkan negara kepada dia, dijalankannya. Mau preman, mau begundal, mau perampok, itu yang memang mau diberantasnya. Dan mengenai pertanyaan jurnalis itu, Kombes Hengki juga menyatakan tidak benar itu, Hercules itu tak pernah ditangkap, malahan 3 kali itu ditahan. Bohong yang dikatakan dia itu katanya. Ini memang spesifik untuk premanisme. Dan kemudian untuk kasus Hercules ini perlu kami ralat ya. Dia bukan 2 kali sudah ditangkap oleh tim kami, salah ya. Sudah 3 kali. Ya, pertama kasus melawan petugas di mana saat itu tahun 2013 ditangkap di Jakarta Barat. Kita bagi tugas pada saat itu Polres Jakarta Barat melakukan penyidikan kasus pemerasan, kemudian Polda Metro Jaya melawan petugas. Jadi kalau dulu masih ingat, keluar tahanan kita tangkap lagi. Nah, tahun 2018 kita tangkap lagi kasus pemerasan dan pendudukan lahan. Ya kita juga yang salah. Masa preman dipercaya begitu, tidak pernah jadi tangkap, tidak pernah terpidana. Padahal 3 kali sudah ditangkap oleh Kombes Hengki. Begitu juga dia menyatakan ijazah Pak Jokowi, masalah ijazah itu, ya siapa yang mau percaya kan begitu. Namun yang penting kita lihat di sini adalah apakah harus dilakukan pemberantasan preman seperti Petrus di zaman Soeharto. Karena menurut Kombes Hengki ini, masalah premanisme ini jauh lebih rumit sebenarnya. Di mana korban tak akan mau melapor, bahkan sudah melapor pun dicabut lagi karena terancam jiwanya. Begini, kita harus jelaskan ini masalah premanisme ini. Dasarnya kita melakukan penindakan terhadap premanisme itu yang pertama adalah keresahan masyarakat. Itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara diam. Kadang-kadang mereka ini, ya, korban-korban ini menjadi korban cuma takut untuk melaporkan. Itu dari dulu seperti itu. Dan ini fenomena ini kita temukan juga di daerah-daerah. Kadang-kadang dia mencabut laporannya karena diintimidasi. Inilah ciri khas daripada aksi premanisme ini. Ya. Ini menciptakan namanya fear of crime, keresahan. Ini memang spesifik untuk premanisme. Ya, mungkin harus kita pikirkan lagi seperti zaman-zaman dulu itu kan. Karena kalau kita lihat gaya-gaya premanisme ini kan menggertak-gertak aja. Gertak-gertak habis itu minta maaf dengan entengnya.
Tapi siapa yang bisa dimakan oleh gertaknya, habislah orang itu. Tapi rakyat mana tahu itu ditakut-takuti dengan ormas lagi, berbasis ormas lagi, dengan garang-garang, kemudian melakukan tindak pidana. Takkan bisa masyarakat melaporkan. Bukan tidak mau melaporkan, tapi setelah dia melaporkan, jiwa dia terancam. Seharusnya lagi pemerintah atau Prabowo meniru langkah-langkah yang dilakukan oleh Soeharto dulu. Zaman Petrus itu kawan-kawan. Petrus itu tahun 83, kita masih ingat. Kemudian banyak mayat-mayat bergelimpangan di pinggir jalan yang bertato-tato. Dan itu ada yang dinamakan gali, bandit-bandit, preman-preman itu. Begitu mayat-mayat itu ditemukan, ini keadaan pada waktu itu. Begitu mayat-mayat itu ditemukan, orang takut. Bahkan preman-preman yang mengutip di pasar-pasar itu tak berani menampakkan hidungnya lagi. Orang yang punya bertato kemudian menghapus tatonya. Padahal shock terapi yang dilakukan setelah saya belajar-belajar dan mengetahui sedikit-sedikit belakangan, rupanya caranya oleh pemerintahan Soeharto pada waktu itu, bukan preman-preman yang berkeliaran di jalan itu diambilnya. Tahanan-tahanan yang sudah memang ditahan, diambil, kemudian ditembak, bukan di jalan ditembak, di dalam tahanan, kemudian mayatnya dibuang di jalanan. Untuk apa? Untuk terapi. Untuk apa? Untuk menakuti preman-preman yang lain. Jangan coba-coba berbuat preman-preman lagi. Dan memang pada waktu itu aman dibuatnya. Tidak ada lagi seperti Hercules ini berani lagi sama purnawirawan, berani sama polisi. Jangankan begitu, preman pada waktu itu begitu dilaksanakan Petrus itu oleh Soeharto mengutip. Seperti sekarang ini ada juga pedagang-pedagang yang dikutip biaya-biaya premanisme, tidak berani. Terkencing-kencing, lintang pukang mereka semua. Itu di zaman itu sekitar setahun, 2 tahun, 3 tahun aman, tapi berulang kembali. Dan sebenarnya Hercules ini sebenarnya kan generasi keduanya itu. Tahun 83 itu mungkin Hercules ini kan belum lahir lagi itu kan. Sepertinya hal begini harus dilakukan lagi oleh Prabowo. Kenapa? Semuanya kalau membuat perusahaan orang, membuat pabrik atau menurunkan barang, kemudian mengangkut barang-barangnya di jalan dikutip oleh para preman, kalau dilaksanakan Petrus itu tidak akan ada terjadi lagi. Karena kalau seandainya barang-barang dan segala macam itu dipungut bayaran pajak oleh preman seperti itu, biaya barang akan naik, harga akan mahal, apalagi melonjak seperti sekarang. Ya, itu yang harus dilakukan oleh Prabowo. Bukan sama Hercules saja. Banyak preman di jalanan lagi itu. Kalau untuk Hercules barangkali karena katanya kedekatannya dengan Prabowo menurut Gatot Nurmantio, ya dikecualikan aja, disuruh aja dia bertobat lagi kan. Dan suruh anak-anak buahnya itu bertobat semua. Suruh sis kamling aja oleh Prabowo. Terima kasih.